Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran fikih. Pelajaran fikih yang alhamdulillah hampir rata-rata sudah memiliki bukunya. Kita sampai baru mulai di halaman 5 ya, bab 1 terlebih dahulu. Halaman 5 kita lihat, ayo membaca, yaitu bab zakat fitrah. Bab zakat fitrah. Nah, yang sudah kita ketahui bahwasannya zakat fitrah itu pasti dilaksanakan ketika di bulan Ramadan. Pengertian zakat fitrah, bagaimana sih seseorang wajib zakat fitrah? Zakat fitrah itu wajib bagi orang yang mampu. Nah, pengertian mampu, bagaimana caranya pengertian mampu itu? Maksudnya, apakah dia orang kaya? Apa dia orang sederhana atau orang miskin? Pengertian mampu dalam zakat fitrah ini perlu diketahui bahwasannya maksud dari kemampuan, kalau zakat fitrah ini dalam sehari semalam itu ada rezeki untuk dia makan dan beserta keluarganya. Ya. Jadi harus paham pengertian mampunya ini dalam zakat fitrah ya. Pengertian mampu dalam zakat fitrah. Kadang-kadang orang salah kaprah ya, salah pengertian. Maksud dalam mampu itu orang kaya, orang yang punya. Enggak. Jadi orang miskin pun, orang yang enggak punya orang miskin nih, dia wajib zakat fitrah kalau dia mampu. Nah, mampu ini dalam kategori zakat fitrah, kalau diterangkan dalam kitab, maksudnya gimana? Maksudnya dalam sehari semalam dia mempunyai bekal untuk makan, untuk makan dia dan beserta keluarganya. Misal dalam sehari semalam dia dan keluarga bisa menghabiskan 150.000. Nah, dia dalam sehari semalam bisa menghabiskan 150.000 dalam sehari semalam. Nah, dia mempunyai 200.000. Otomatis ada sisa 50.000. Nah, itu yang dikatakan mampu, dia wajib zakat fitrah. Nah, jadi pengertian zakat fitrah, maksud dalam kategori mampu itu adalah apa? Adalah dia mempunyai harta buat makan dia sehari semalam dan ada sisanya. Nah, itu dia wajib zakat fitrah, dia mampu. Nah, ayo membaca. Yang pertama adalah pengertian zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah, Ananda mungkin sering mendengar kata zakat fitrah selama bulan Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Apa itu zakat fitrah? Sekarang mari kita pelajari bersama pengertian zakat fitrah secara bahasa dan istilah. Nah, yang pertama adalah secara bahasa. Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari dahulu apa arti kata zakat fitrah. Nah, zakat berasal dari kata Arab, yaitu zakat, yang berarti membersihkan, mensucikan. Kata fitrah juga berasal dari kata Arab fitroh, yang berarti kejadian atau fisik atau badan. Jadi zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan, fitrah atau fisik atau badan. Nah, jadi zakat fitrah itu secara bahasa yang mana artinya ada dua, zakat sama fitrah. Zakat dari kata zakah
yazki, ya. Zakat yazki, yaitu apa? Membersihkan. Nah, fitrah juga berasal dari kata Arab, yaitu fitrah, ya, yang berarti kejadian fisik badan. Jadi zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah atau fisik atau badan. Nah, yang kedua itu secara bahasa, secara bahasa. Nah, yang kedua secara istilah, secara global, istilah itu global. Zakat fitrah menurut istilah syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kalau mazhab Imam Syafi'i harus makanan pokok. Nah, karena kita di Indonesia mazhab Imam Syafi'i rata-rata, maka dia harus makanan pokok. Gimana kalau duit? Nah, kan pernah tuh, ya. Gimana kalau zakat fitrah dengan duit? Kalau mazhab Imam Syafi'i enggak sah. Kalau mazhab imam yang lain ada qaul, ya, ada perkataan, mazhab yang lain ada sah, ya, pakai duit, enggak apa-apa. Karena kita di sini mazhab Imam Syafi'i, maka harus makanan pokok yang berupa makanan pokok. Duit bukan makanan pokok. Ya, makanan pokok adalah beras. Yang sehari-hari kita kalau di luar Jawa tuh ada yang gandum, ada yang tepung, ya kan, terigu, ada, ya. Yang penting makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi. Mengapa? Karena zakat fitrah mempunyai tujuan sangat khusus untuk membersihkan jiwa seorang muslimin setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahunnya. Nah, jadi wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kapan waktunya? Sampai hari Id, ya, sampai hari Id batasnya zakat fitrah. Makanya kita diwajibkan untuk zakat fitrah. Nah, bagi yang mampu. Maksud bagi yang mampu yang tadi sudah dijelaskan, bahwasannya apa? Maksud dari bagi yang mampu itu orang miskin nggak wajib, berarti bukan, ya. Tapi apa? Yang mampu itu maksudnya adalah mau dia miskin tapi dia mempunyai suatu rezeki yang mana dalam sehari semalam dia bisa makan selama sama keluarganya, ya. Misal 150.000, tadi itu, ya kan, 150, dia mempunyai harta 200.000, berarti ada lebihnya 50. Nah, itulah yang diwajibkan zakat fitrah. Itu yang mampu, itu maksud yang mampu. Bukan orang kaya, orang miskin, enggak. Orang kaya aja yang wajib zakat fitrah, tidak. Tapi itu maksudnya, yang mampu itu maksudnya adalah yang punya harta lebih untuk cukup untuk makan dalam sehari semalam. Nah, yang B, dasar atau dalil zakat fitrah. Nah, dasar atau dalil zakat fitrah. Dasar atau dalil zakat fitrah tidak bisa lepas dari dalil nakli, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun dalil tentang zakat fitrah diantaranya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya,
tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi kita wajib zakat fitrah. Kalau kita orang yang beriman, kita diwajibkan untuk berzakat fitrah. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Itu hadis yang ke-165, yang mana riwayat Imam Muslim ini riwayat Imam Muslim ini ada banyak ada banyak hadisnya, ada ribuan. Nah, termasuk di sini ada hadis yaitu nomor 1635. Yang mana hadis ini berarti sahih. Jadi ada dua hadis Bukhari sama hadis Muslim yang sahih. Nah, ini adalah hadis Muslim berarti sahih. Sahihul Bukhari, Rawal Bukhari, Muslim malah, ya kan? Berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah. Ani bin Umar, Ani bin Umran, Ani bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rawal Bukhari wa Muslim. Ali bin Umar, siapa? An, atas, ya, dari, sama ya. Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar? Ibnu Umar adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitri, beliau telah mewajibkan zakat fitrah min Ramadan, dari bulan Ramadan, ala nas, pada manusia, so'an, yaitu hamba sahaya, so'an min tamrin, sebanyak satu so', dari korma, au so'an min sa'irin, atau satu so' gandum, min sa'irin, atau satu so' dari gandum. Sa'irin gandum, tamar korma, berarti so'an itu satu so', berarti 3,1 liter kalau sekarang, 3,1 liter, berarti 3,5 setengah liter. Min syairin, dari ausoan min syairin, atau korma, atau gandum, satu so' dari gandum, ala kulli, atas setiap hurrin, hamba yang merdeka, au abdin, atau hamba sahaya, maksudnya budak, dzakarin, baik laki-laki, au unta, atau perempuan, minal muslimin, dari muslim, dari orang-orang Islam. Jadi wajib tuh, dia mau hurrin au abdin, dzakarin au unta, minal muslimin, mau dia merdeka, mau dia budak sekalipun, bekas budak, dzakarin au unta, laki maupun perempuan, minal muslimin, dari orang Islam, wajib, wajib pada zakat fitri, wajib. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan faradha. Faradha berarti itu fi'il madi, yang mana fi'il madi artinya telah, telah mewajibkan, bukan akan, telah mewajibkan zakat fitri min Ramadan, pada bulan Ramadan, ala nas, pada manusia, au sa'an min tamrin, atau satu so' dari tamar kurma, au sa'an min sa'irin, atau satu so' dari gandum, ala kulli hurrin, atas setiap
orang yang merdeka, dzakarin hurrin au abdin, atau seorang yang hamba budak, dzakarin laki-laki, au unta, atau perempuan, minal muslimin dari seorang muslim, dari seorang muslim. Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana Imam Bukhari dan Imam Muslim hadisnya sahih. Hadis sahih berarti bisa dijadikan hukum. Nah, bisa dijadikan hukum. Kalau bukan hadis sahih nggak bisa dijadikan hukum, ya. Kalau hadisnya dhaif nggak bisa dijadikan hukum. Kalau hadis sahih bisa dijadikan hukum. Kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, maka itu hadis sahih, ya. Maka dibolehkan menjadi hukum. Nah, insya Allah bisa berusahalah untuk menghayati dan memahami pengertian dan dasar hukum zakat fitrah dengan benar. Nah, jadi tadi itu kan sudah dibahas, ya. Jadi kita diwajibkan zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah secara bahasa adalah zakat artinya mensucikan, fitrah artinya fisik atau badan, ya. Jadi mensucikan badan, zakat fitrah. Nah, dalam istilah global, ya, dalam sejarah global bahwasannya apa? Zakat fitrah adalah termasuk apa? Dia memberikan suatu harta yang berupa makanan pokok, ya, yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Itu secara global, ya. Secara global zakat fitrah yang disebut juga bisa disebut juga dengan zakat jiwa nafsi, ya. Sama. Nah, makanya kan ada hadis kalau misal dia keluar di bulan Ramadan seperti dia keluar dari baru rahim ibunya, ya, fitrah suci. Nah, seperti hal ini, ya. Dia kalau keluar dari, nah, termasuk ini zakat fitrah, ya. Zakat fitrah. Jadi dia puasa sebulan full hingga terakhir dia mengeluarkan zakat fitrah. Nah, dia suci. Nah, dasar dalilnya dalam Al-Quran kita sudah tahu, ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya bagi orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan sholat, wa aqamus sholah, menunaikan zakat, mengerjakan kebaikan dan menunaikan sholat, waktu zakah, dan membayar zakat, lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, terhadap Tuhannya, di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, maka bersedih hati, ya, kalau dia melaksanakan tiga hal tersebut, ya, mengerjakan kebaikan, menunaikan sholat, membayar zakat. Nah, diriwayatkan juga dari Imam Muslim dan Imam Bukhari, ya. Ini hadis riwayat Muslim 1635. Nah, ini bukan hadis riwayat Imam Muslim aja kan, tapi Imam Bukhari, rawal Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, pasti sahih. Ya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Siapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitri. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah min Ramadan alan nas, dari bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan, ya, alan nas, pada manusia. Nah, mewajibkan zakat fitrah, apa yang dikeluarkan wajib zakat fitrah? So'an min tamrin, ya, satu so itu 3, liter, ya, 3,1 liter, 3,5 liter. Au so'an min syairin, atau satu so dari gandum, ya, ala kulli hurrin, atas setiap hamba yang merdeka, ya, atas setiap orang yang merdeka, au abdin, atau hamba, ya, zakarin,
seorang laki-laki, au unsa seorang perempuan, minal muslimin dari golongan orang-orang Islam. Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti golongan bukan Islam enggak wajib zakat fitrah. Kalau dia beragama Islam wajib zakat fitrah. Ya. Ketentuan zakat fitrah. Ya. Ketentuan zakat fitrah perlu kita pahami karena ia merupakan salah satu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk rukun Islam yang ketiga, di mana kewajibannya dibebankan kepada semua orang Islam. Jadi siapapun, baik kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, tua, muda maupun bayi, semuanya harus membayar zakat fitrah. Untuk itu marilah kita belajar secara sesama dengan memahami, mengamati ketentuan zakat fitrah sebagai berikut. Nah, jadi mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia bayi, mau dia anak muda, kalau dia mampu kategori kayak tadi yang sudah disebutkan, ada rezeki lebih ya dalam sehari semalam tersebut, maka dia wajib zakat fitrah. Ya. Maka dia wajib zakat fitrah. Yang mana zakat ini sudah ketentuan termasuk rukun Islam yang ketiga. Pertama apa? Syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu. Nah, jadi zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga. Yang pertama adalah hukum zakat fitrah. Menurut dalil Al-Quran dan hadis di atas sudah jelas bahwa hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardhu ain atau wajib. Jadi fardhu ain atau wajib. Fardhu ain gimana? Fardhu ain, apa sih perbedaannya fardhu ain sama fardhu kifayah? Kan ada tuh. Nah, fardhu ain sama fardhu kifayah. Kalau fardhu ain itu kalau nggak dilakukan dengan seseorang sendiri, maka dia mendapatkan dosa. Kalau fardhu kifayah itu misal udah ada yang melaksanakannya, seperti halnya sholat jenazah, sudah ada yang melaksanakannya sholat, maka gugurlah kewajiban tersebut. Itu fardhu ain dan fardhu kifayah. Kalau fardhu ain itu seperti sholat 5 waktu, nggak boleh, oh udah ada yang sholat, kita nggak wajib sholat, nggak, dosa malah, Nah, adapun fardhu kifayah, perbedaan fardhu kifayah dan fardhu ain yaitu fardhu kifayah kalau sudah ada yang melakukan gugurlah fardhu tersebut. Fardhu ain tetap kita wajib. Kalau udah ada yang melaksanakan sholat fardhu ain, sholat 5 waktu misal, tetap kita wajib sholat. Nggak ada hukumnya, nggak sholat. Yang kedua, rukun zakat fitrah. Dalam pelaksanaan zakat fitrah, seorang harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Yang pertama, niat. Ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah, muzaki. Ada orang yang menerima zakat fitrah, mustahik. Barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Tuh ya. Yang kedua, rukun zakat fitrah gimana sih? Rukunnya apa aja? Yang pertama, niat. Ada orang yang melakukan zakat fitrah, ada orang yang menerima zakat fitrah, muzaki, mustahik, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Itu rukunnya. Dan dia memang harus Islam ya. Dia memang harus Islam. Kalau Islam wajib zakat fitrah. Pertama niat, dia udah niat. Terus saya mengeluarkan zakat fitrah, tapi dia mengasihnya kepada pihak yang mengurusnya, biasanya kan ngurus zakat fitrah. Nah itu nggak apa-apa, itu sama aja, dia memberikannya kepada pihak penyalur penyalur zakat fitrah. Yang penting ada muzakinya, mustahik, ada mustahik penerimanya zakat, dan barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Makanan pokok yang dizakatkan. Yang ketiga, syarat wajib zakat fitrah. Cukup sekian dari saya.
Yang ketiga nanti pembahasannya ke depan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.